Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christina Gilda Dalegi dengan nomor induk mahasiswa 2014-201018, kelas A1 semester 2 Fakultas Keperawatan UNPI Manado. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan 2 dengan dosen pengampu Dr. Wiwit C. Haryanto Eskep NS MMR. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang berpikir kritis dalam keperawatan. A. Pengertian berpikir kritis. Berpikir merupakan suatu proses yang berjalan secara berkesinambungan, mencakup interaksi dari suatu perangkaian pikiran dan persepsi. Kritikal berasal dari bahasa Greka yang berarti bertanya, berdiskusi, memilih, menilai, membuat keputusan. Kritein yang berarti to choose, to decide. Krites berarti judge. Kriterion dalam bahasa Inggris yang berarti standar, aturan, atau metode. Critical thinking ditujukan pada situasi, rencana, dan bahkan aturan-aturan yang berstandar dan mendahului dalam pembuatan keputusan. B. Karakteristik berpikir kritis. 1. Konseptualisasi. Konseptualisasi artinya proses intelektual membentuk suatu konsep, sedangkan konsep adalah fenomena atau pandangan mental tentang realitas, pikiran-pikiran tentang kejadian, objek, atribut, dan sejenisnya. Dengan demikian, konseptualisasi merupakan pikiran abstrak yang digeneralisasikan secara otomatis menjadi simbol-simbol dan disimpan dalam otak. Kedua, rasional dan beralasan. Artinya, argumen yang diberikan selalu berdasarkan analisis dan mempunyai dasar kuat dari fakta fenomena nyata. Ketiga, reflektif. Artinya bahwa seorang pemikir kritis tidak menggunakan asumsi atau persepsi dalam berpikir atau mengambil keputusan, tetapi akan menyediakan waktu untuk mengumpulkan data dan menganalisisnya berdasarkan disiplin ilmu, fakta, dan kejadian. Keempat, bagian dari suatu sikap, yaitu pemahaman dari suatu sikap yang harus diambil pemikir kritis akan selalu menguji apakah sesuatu yang dihadapi itu lebih baik atau lebih buruk dibandingkan yang lain. C. Model berpikir kritis. Menurut Costa dan kolegus, ada 6 model berpikir kritis atau juga disebut the 6 RS, yaitu yang pertama membering atau mengingatkan, kedua repeating mengulang, ketiga reasoning memberi alasan atau rasional, keempat reorganisasi, dan yang kelima relating berhubungan, dan keenam reflecting memantulkan atau merenungkan. D. Metode berpikir kritis. Yang pertama, debate, metode yang digunakan untuk mencari, membantu, dan merupakan keputusan yang beralasan bagi seseorang atau kelompok di mana harus terjadi perdebatan atau argumentasi. Kedua, individual decision. Individu dapat berdebat dengan dirinya sendiri dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga, group discussion. Sekelompok orang memperbincangkan suatu masalah dan masing-masing mengemukakan pendapatnya. Keempat, persuasi. Komunikasi yang berhubungan dengan mempengaruhi perbuatan, keyakinan, sikap, dan nilai-nilai orang lain melalui berbagai alasan, argumen, atau bujukan. Debat dan iklan adalah dua bentuk persuasi. Kelima, propaganda. Komunikasi dengan menggunakan berbagai media yang sengaja dipersiapkan untuk mempengaruhi masa pendengar. Keenam, correction. Mengancam atau menggunakan kekuatan dalam berkomunikasi untuk memaksakan suatu kehendak. Ketujuh, kombinasi beberapa metode. E. Elemen berpikir kritis. Berbagai elemen yang digunakan dalam penelitian dan komponen pemecahan masalah, keperawatan, serta kriteria yang digunakan dengan komponen keterampilan dan sikap berpikir kritis. Elemen berpikir kritis antara lain yang pertama, menentukan tujuan, kedua, menyusun pertanyaan atau membuat kerangka masalah, ketiga, menunjukkan bukti, keempat, menganalisis konsep, dan kelima, asumsi. F. Aspek-aspek berpikir kritis. Kegiatan berpikir kritis dapat dilakukan dengan melihat penampilan dari berbagai perilaku selama proses berpikir itu berlangsung. Perilaku berpikir kritis seseorang dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama, relevance atau relevansi, keterkaitan dari pernyataan yang dikemukakan. Kedua, importance, penting tidaknya isu atau pokok pikiran yang dikemukakan. Ketiga, novelty, kebaruan isi pikiran baik dalam membawa ide-ide atau informasi baru maupun dalam sikap menerima adanya ide-ide orang lain. Keempat, outside material, menggunakan pengalaman diri sendiri atau bahan-bahan yang diterimanya dari perkuliahan. Kelima, ambiguity, color fade,
mencari penjelasan atau informasi lebih lanjut jika dirasakan ada ketidakjelasan. Dan keenam, linking ideas, senantiasa menghubungkan fakta, ide atau pandangan serta mencari data baru atau informasi yang berhasil dikumpulkan. Ketujuh, justification, memberi bukti-bukti contoh atau justifikasi terhadap suatu solusi atau kesimpulan yang diambilnya, termasuk di dalamnya senantiasa memberi penjelasan mengenai keuntungan dan kerugian dari satu situasi atau solusi. Kedelapan, mencari alasan, kriteria, prinsip-prinsip dan aktivitas nilai-nilai keperawatan. Dan kesembilan, evaluasi penampilan kinerja perawat dan kesimpulan asuhan keperawatan. Hai teman-teman yang baru lulus sekolah menengah atas ataupun sekolah menengah kejuruan dan mau melanjutkan ke perguruan tinggi tapi masih bingung mau kuliah di mana ataupun memilih fakultas apa. Tenang, kami Universitas Pembangunan Indonesia Manado hadir untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Universitas Pembangunan Indonesia Manado adalah salah satu kampus swasta di Nusantara dan sudah terakreditasi B dan memiliki tenaga pengajar dosen-dosen yang terbaik. Dan Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah banyak melahirkan lulusan-lulusan yang berkualitas. Dan Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas. Yang pertama Fakultas Keperawatan, kedua Fakultas Hukum, ketiga Fakultas Teknik, keempat Fakultas Sospol,